Ya, kembali di Lancak pemirsa, dan saya sudah kehadiran narasumber saya berikutnya, ada Pak Jerry Sumampo dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Selamat siang, terima kasih sudah hadir Pak Jerry. Ya, ini tadi kita sudah berbicara terkait teknisnya, secara mekanismenya akan seperti apa yang pastinya akan berubah di saat pandemi, dan juga mungkin tantangan-tantangan yang akan dihadapi tidak hanya oleh penyelenggara, tidak hanya oleh KPU, tapi juga kita sebagai pemilih juga pasti ada tantangan. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kita harus bertransformasi di Pilkada 2020. Tapi kalau Anda lihat untuk calon pemimpinnya sendiri, para bakal calonnya sendiri, program seperti apa sebenarnya yang harus mereka siapkan, dengan metode seperti apa juga agar sampai kepada calon pemilih, begitu Pak Jerry? Ya, kalau sekarang di masa pandemi ini saya kira metodenya harus makin ya artinya makin mengurangi pertemuan fisik ya, karena bisa saja orang juga takut datang gitu. Kalaupun datang tidak akan sebanyak bayangan atau pilkada-pilkada atau pemilu sebelumnya ya. Nah, memang menggunakan teknologi ini ada manfaatnya banyak, tapi juga ada banyak daerah yang memang belum bisa dijangkau secara lebih masif oleh kemampuan teknologi ini ya. Jadi memang perlu diproduksi menurut saya. Artinya begini, kalau situasi pandemi seperti sekarang, pilihan kampanye itu sudah pasti harus menggunakan teknologi. Cuma bahan-bahannya mungkin harus diproduksi lebih mudah ya, sehingga dia tidak dilakukan lewat sistem online saja karena keterbatasan akses mungkin di daerah-daerah, tapi bisa lewat sistem offline ya. Dia rekam materi-materi kampanye yang pendek-pendek lalu disebarkan lewat jaringan, mungkin bisa radio ya, atau jaringan radio dan media-media lain ya. Kalau daerah-daerah saya kira radio masih cukup efektif ya, kalau memang jangkauan teknologi TV dan media sosial itu masih sangat terbatas ya. Radio-radio komunitas itu banyak, dan sebetulnya bukan baru sekarang mau digunakan, sejak dulu sudah digunakan juga oleh para kandidat ya. Dan kalau belajar dari yang lalu, sebetulnya kampanye yang cukup efektif berpengaruh itu lewat media televisi. Betul. Cuma kan televisi ini memang mahal ya, harus membayar TV-nya, lalu memproduksinya juga butuh waktu. Kalau kandidat tidak punya kemampuan finansial baik, mungkin akan sulit ya mengakses ini. Saya nggak tahu, tapi kelihatannya KPU juga akan menyiapkan media TV ini sebagai media kampanye ya. Kalau lihat, jadi tetap ada kampanye secara konvensional yang kita lihat seperti di pilkada-pilkada sebelumnya, begitu Pak Jerry ya. Nah, kampanye konvensional ini menurut saya nggak akan ada yang akan datang. Kalau kita lihat sekarang ini, kan sudah ada yang curi star juga lakukan kampanye konvensional dengan mengumpulkan massa. Padahal jadwal kampanye belum dimulai. Betul ya, karena kebetulan belum ada pencalonan kan. Kalau belum ada penetapan calon kan, calon-calon yang mungkin sudah pasti itu menggunakan waktu-waktu seperti ini untuk lakukan kampanye. Ada kampanye konvensional yang mereka lakukan, tapi saya kira nggak efektif karena ada ketakutan orang untuk datang berkumpul banyak ya. Bahwa ada yang datang ya gitu ya, tapi tidak akan sebanyak kalau tidak dalam situasi pandemi seperti sekarang. Karena tadi kita sempat berpikir makan saja sekarang, mencari nafkah saja sekarang sulit begitu, buru-buru untuk memikirkan datang ke kampanye begitu. Betul. Tapi kalau kita berbicara, gini, Mbak, ini menarik yang saya mau bilang. Situasi pandemi ini memang memberi ruang untuk untuk lahan money politik yang subur ya, karena orang butuh uang seperti tadi ya. Jadi kalau praktek money politik terjadi, ini akan dapat sambutan dari pemilih gitu, karena tapi ini akan tetap terjadi tidak? Money politik akan lebih mudah terjadi atau malah saya kira kalau money politik itu kecenderungannya kan memang tetap tinggi dari satu pilkada ke pilkada lainnya. Nah, kalau saya bisa payless gitu ya, bisa transfer ya. Betul. Jadi mungkin bisa pakai sistem seperti itu ya. Tapi yang mau saya katakan, kita harus antisipasi nih, karena ruangnya terbuka nih untuk money politik. Artinya ada kebutuhan masyarakat terhadap ekonomi ya. Sekarang ini karena situasi pandemi, ekonomi agak susah, dan saya kira
ini kalau nggak kita antisipasi bisa digunakan oleh pasangan calon untuk apa? Untuk main ya. Oke. Gitu. Menurut saya ini satu catatan penting yang menjadi tantangan kita untuk pilkada tahun ini gitu. Oke, baik. Ke Pak Arief, terakhir singkat saja Pak Arief. Jadi kalau kita berbicara tentang tadi program begitu, harus program seperti apa sih yang disiapkan para paslon ini untuk melihat kondisi yang di tengah pandemi, supaya itu tadi, karena yang memilih juga nanti akhirnya mereka tidak hanya secara kewajiban, tapi mereka juga punya tanggung jawab saat memilih calon yang kepala daerah nanti. Satu, kita tidak bisa menyebut bahwa dari 270 daerah itu isunya serupa ya. Karena misalnya nih, catatannya bisa berubah ya. Tapi catatan terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 40 daerah itu bisa kita kelompokkan dalam daerah hijau, zona hijau. Ya, jadi mungkin di daerah-daerah seperti itu isu pandemi mungkin cenderung dihindari oleh penantang. Ya kan? Karena masuk ke situ mungkin akan menguntungkan petahana yang dianggap sukses menangani pandemi. Jadi pandemi tidak mesti ditempatkan sebagai isu tunggal. Tetap ada isu-isu konvensional seperti peningkatan pendapatan, itu yang paling banyak muncul biasanya. Tapi di luar itu politik kita harus bergerak ke arah yang lebih maju ya, bahwa ada problem-problem lain seperti pemanasan global misalnya yang bisa berpengaruh terhadap bahkan pendapatan orang-orang di daerah gitu ya, termasuk pariwisata dan seterusnya gitu ya. Tapi juga akses yang jauh lebih penting bagi keadilan sosial, mulai dari keadilan gender, akses pendidikan yang lebih baik, kesehatan apalagi, gitu ya. Nah itu harus dikemas sedemikian rupa dengan cara baru. Ya, dengan cara baru ya, karena intinya adalah bertransformasi menuju pilkada 2020 begitu. Tapi yang pasti kita harapkan saat pilkadanya ini berlangsung, karena kita masih sistem harus hadir secara fisik, tetap datang ke TPS begitu, tapi ada protokol kesehatannya begitu nanti ya. Baik. Makanya begini Mbak, yang penting ya, bagaimana selama beberapa bulan sampai pada hari H ini dalam proses, kita ini membiasakan, masyarakat itu harus kita ajak untuk membiasakan diri, memprotek dirinya. Karena kalau dia merasa khawatir, takut, kemungkinan untuk datang itu menjadi sangat sulit kan gitu. Jadi kalau dia merasa dia sendiri safe gitu, jadi kampanye tentang bagaimana masyarakat atau pemilih memprotek dirinya secara kesehatan itu penting untuk membangkitkan kemauan dan keinginannya untuk berpartisipasi khususnya pada hari H. Ini penting. Ini kita masih ada 5 bulan lagi, ini tidak hanya sekedar sosialisasi, tapi harus diinternalisasi kepada masyarakat calon pemilih nanti. Nah, ini tantangan bagi penyelenggara juga supaya model sosialisasinya itu tidak biasa. Memang ada satu hal yang harus kita dorong terus ya, tapi dalam konteks membangun kepercayaan diri pemilih loh. Kalau enggak, memang salah satu akibatnya itu adalah partisipasinya akan menurun. Ini yang harus kita kampanyekan itu terus yang ya, harus, 5 bulan ini. Itu harus diantisipasi ya, karena jelas partisipasi atau kehadiran untuk memilih menurun ini ada di depan mata begitu. Baik, terima kasih dua narasumber saya untuk sudah hadir siang ini, Pak Arief dan juga Pak Jerry atas waktunya. Pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cakri Miller mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.